Halo Sobat Bumi, gimana nih kabarnya? Sobat Bumi, kira-kira ada yang tahu nggak sih dari mana sih sumber makanan yang kita konsumsi? Jangan-jangan dari luar negeri. Padahal kita tahu ya Sobat Bumi, bahan pangan lokal yang tersedia tuh banyak banget. Nah Sobat Bumi, di episode kali ini kita bakal belajar banyak tentang pentingnya bahan pangan lokal. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi ke Satu. Sobat Bumi, kita semua pasti udah tahu kalau Indonesia itu kaya akan komoditi pangan. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang daratan hijau dengan keanekaragaman tumbuhan sebagai bahan baku pangan. Data terakhir yang dirilis Aliansi Desa Sejahtera pada Hari Pangan Sedunia lalu mengatakan kalau Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 75 jenis sumber lemak, dan 273 jenis sayuran. Meski memiliki sumber pangan melimpah, kita ternyata masih mengimpor bahan pangan. Sepanjang 2012, impor beras sudah mencapai 1,95 juta ton, jagung sebanyak 2 juta ton, kedelai sebanyak 1,9 juta ton, gula 3,06 juta ton, dan teh sebesar 11 juta dolar. Tentu, impor pangan ini tanpa sebab Sobat Bumi. Data Kementerian Pertanian 2010 menunjukkan lahan sawah di Jawa seluas 3,22 juta hektar, lalu di Sumatera 2,17 juta hektar, Kalimantan 976.000 hektar, Sulawesi 874.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 407.000 hektar, Maluku dan Papua 56.000 hektar, dan sisanya tersebar di berbagai daerah. Adapun laju konversi lahan pertanian setiap tahun bisa mencapai 110.000 hektar. Belum lagi persoalan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, juga bencana alam yang mengakibatkan mundurnya masa panen. Sobat Bumi, melihat kondisi ini tentu kita perlu segera mencari langkah strategis untuk mengatasinya. Salah satu yang bisa ditawarkan adalah lumbung pangan, terlebih bagi daerah rawan bencana. Lumbung pangan sebenarnya dari dulu sudah ada di masyarakat kita, terutama masyarakat pedesaan. Cuma seiring zaman, lumbung pangan mulai ditinggalkan, akibatnya ketahanan pangan masyarakat menurun. Padahal dengan memiliki lumbung pangan ini, kita bisa menyimpan semua bahan pangan kita, terlebih ketika masa-masa sulit terjadi seperti paceklik dan bencana. Nah, hari ini kita akan banyak belajar apa pentingnya lumbung pangan ini dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Kita langsung simak yuk! Sobat Bumi, sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan lumbung pangan lokal? Penasaran kan? Kita langsung tanya aja yuk sama Mas Witoro dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Saksiin ya obrolannya. Sejarah pangan di Indonesia, sejarah petani itu menunjukkan bahwa petani memiliki kearifan lokal, antara lain adalah lumbung. Lumbung menjadi cadangan pangan para petani, keluarga petani, komunitas petani untuk menghadapi masa-masa yang sulit ketika misalnya ada bencana alam, misalnya ketika ada serangan hama sehingga panen mereka tidak bagus, sehingga mereka harus menyadangkan produksi pangannya untuk kemungkinan paceklik seperti itu, termasuk juga ketika musim kemarau panjang misalnya, sehingga mereka gagal panen. Dengan adanya lumbung, mereka punya cadangan pangan sehingga tidak kesulitan, tidak akan menghadapi ancaman kelaparan pada musim-musim sulit seperti itu. Lumbung pangan Merapi yang dimiliki beranggotakan
para petani ini. Nah, kita bersama-sama berkumpul kemudian mencoba menyepakati standar produksi yang akan digunakan bersama dari pengalaman yang selama ini dilakukan oleh para petani, sehingga kemudian dihasilkan sebuah standar produksi, mulai dari bagaimana membenihkan, kemudian bagaimana memupuk, kemudian bagaimana memanen dan pasca panen. Nah, ini standar ini saya kira penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan standar yang dimiliki oleh Lumbung Pangan Merapi. Terutama sisa, jadi yang paling utama tentu adalah kebutuhan sendiri oleh para petani. Setelah baru sisanya, kemudian itu yang akan dijual ke kelompok. Nah, kita sedang memproses pengembangan koperasi. Kemudian dari koperasi nanti akan menjual kepada Lumbung Pangan Merapi, karena Lumbung Pangan Merapi itu organisasi atau kelompok yang dibentuk tidak hanya dari Kecamatan Sawangan ini, tapi juga dari beberapa kecamatan dan beberapa kabupaten, termasuk Klaten, kemudian Salatiga misalnya, di Sleman, dan yang lain-lain. Sobat Bumi, kalau dari tadi kita udah tahu nih apa sih pentingnya lumbung pangan lokal. Nah, sekarang kita mau tahu nih macam-macam sumber pangan apa sih yang masuk ke dalam lumbung pangan ini. Makanya kita saksiin ya di segmen Kulik yang satu ini. Ini adalah jenis mentek wangi susu yang baru mulai tumbuh. Artinya kalau orang desa menyebutnya ini namanya baru bunga ini ya. Ini nanti akan menjadi tua, warnanya kuning. Tapi mentek ini, jenis mentek ini, bulir ini tidak begitu panjang seperti padi yang lain. Jadi hampir sama dengan yang lain, hanya kelebihannya dia punya rumpun yang cukup banyak. Sehingga dia juga punya produk yang cukup tinggi karena rumputnya cukup banyak, anakannya banyak. Ini bisa dipetik nanti setelah usia sekitar 110 sampai 115 hari. Ya, ini padi beras hitam. Ya, berasnya warnanya hitam, tapi ini belum keluar bulirnya karena memang menunggu waktu ya ini. Tapi nanti ini kalau keluar bulirnya tambah tinggi, tingginya bisa mencapai 175 cm ya. Ciri khasnya bulirnya itu panjang-panjang dan berbulu panjang juga ya. Dan kalau dilihat isinya, berasnya hitam. Satu rumpun tapi tidak begitu banyak. Rumpunnya kalah dengan rumpun mentek susu. Ini satu rumpun paling-paling ya 7 sampai 10 batang saja. Hanya kalau pengalaman petani di sini, harga dari berasnya ini lebih baik karena lebih punya harga yang lebih mahal, sebab memang proses produksinya lebih sulit. Ini salah satu teknik penanaman yang disebut legowo, pakai legowo. Artinya ada jarak antara rumpun-rumpun, beberapa rumpun dengan satu rumpun yang lain. Sebenarnya legowo ini ada dua macam, yaitu jajar legowo kalau dua-dua lalu diberi antara yang lebar satu baris. Lalu kalau ini hanya namanya sistem legowo yang biasa. Keuntungannya dengan menanam ada legowo ini adalah memudahkan dalam perawatan tanaman dan juga untuk pengendalian hamanya. Ini umbi yang di sini namanya umbi jahe wayang.
Dari segi manfaatnya yaitu karena di sini masih banyak umbi-umbian, terutama Jawa yang ini sangatlah cocok sekali bagi daerah yang rawan makanan. Karena untuk ketahanan pangan ini sangatlah mendukung untuk diproduksi untuk bahan makanan. Karena kandungannya di samping ada vitaminnya, kemudian beta karotennya juga ada. Terus untuk kesehatan yaitu untuk diabetes. Kemudian yang ubi ungu, kalau kita lihat ini di dalamnya putih, tapi di paling akhir atau kulitnya ini agak-agak merah. Jenis ini bukan ungu semua, tapi ini yang jenis bang kulit. Ini manfaatnya untuk pertumbuhan tulang maupun pencegahan kanker juga bagus. Maka dari itu juga banyak dicari. Umbi ini sering dinamakan kalau di daerah Jawa sini orang mengatakan namanya punuk banteng, tapi jenis yang bang kulit. Kemudian ada lagi yaitu jenis uwi rondo seluku. Untuk khasiatnya ini juga banyak mengandung beta karotin maupun antioksidan. Maka dari itu untuk pencegahan kanker yaitu bagus sekali. Contohnya itu orang-orang timur seperti Papua itu sering makan makanan yang jenis umbi-umbian ini, maka orangnya selalu kuat. Kemudian yang ini juga karena di sini kebanyakan yang ungu-ungu, jadi umbi ini umbi ketela itu banyak dikonsumsi sekarang, bahkan sebagai makanan yang favorit bagi yang senang makanan produk-produk lokal, yaitu bisa dibuat roti. Untuk selanjutnya yaitu kita ambil sampel yaitu dari ubi ungu. Kita membuat ubi ungu, prosesnya dari ubi ungu ini cuma dikerok bagian luarnya aja, karena kalau terlalu dalam nanti warnanya sebagian kebanyakan hilang. Kemudian setelah dikerek itu dicuci bersih, terus kita kokrok. Kalau di sini kokrok sama sawut itu, karena dari beberapa daerah untuk menamai proses itu lain-lain. Jadi ini proses penyawutan. Setelah dari penyawutan tadi kita jemur seperti ini untuk mencapai kekeringan yang kita inginkan. Paling enggak ini selama 3 hari minimum. Kalau sinar matahari ini 1 hari penuh. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam penggilingan tepung. Kita masukkan ke penggilingan, yaitu untuk proses penggilingan supaya tepung ini lebih lembut. Dari hasil penggilingan tadi, hasilnya kayak ini. Nah, ini kan ungu dan hasilnya bagus. Nah, dari ini juga kita perlu adanya penyaringan yang kedua, karena ini belum begitu, teksturnya belum begitu lembut. Maka kita harus perlu adanya
gaya kayak gini. Untuk mencapai tekstur yang lembut, yang lolos paling enggak ini ukuran 80 meter. Yang kita ayak, kemudian yang masih mengkristal yang agak besar butirannya ini kita simpan untuk digiling ikut yang masih tawutan kembali. Kita sendirikan. Kemudian dari hasil ayahan ini kita kemas seperti yang ada di sini ya, kayak ini. Ini sudah lembut sekali, tinggal kita mengemas. Dari hasil olahan tepung ini, bang ubi ini, nanti kita bisa buat roti di dapur sana. Yang untuk membuat kecap itu bahannya cuman ini doang, Mas. Nama-namanya ini serai, yang ini lengkuas, terus yang ini jahe, yang ini daun salam, yang ini kedelai hitam, terus bunga lawang, yang ini bawang putih, yang ini garam. Proses ini selanjutnya ini nanti ditumbuk, setelah pada pecah terus direbus. Nanti kalau airnya sudah mendidih, garam dimasukkan sampai rata. Setelah mendidih lagi terus disaring. Nanti setelah disaring, gula jawa dimasukkan, direbus. Nanti setelah ajar terus mendidih, dikasih air bumbu-bumbu ini. Ini bumbu-bumbu tadi sudah dijadikan satu, sekarang sudah jadi berbentuk air. Nanti air ini kalau gula ini sudah mencair terus mendidih, nanti ini dikasih ke sini, terus kurang lebihnya 1 jam sudah jadi kecap. Karena kecap ini dibuat dari bahan-bahan alami, jadi untuk sehat dikonsumsi. Sobat Bumi, habis dapat sharing dari dampingan Mas Witoro dan kawan-kawan dari KRKP tentang produk lumbung pangannya, kita kasih tahu ya info tambahan. Meski kita punya beragam jenis pangan, tapi kita masih tergantung banget sama nasi. Lihat aja piring kita setiap kali makan, hampir selalu ada nasi kan? Kalau belum ketemu nasi, kita pasti sering bilang kalau belum makan, ya nggak? Sobat Bumi, beras memang udah terlanjur menjadi parameter makanan orang Indonesia sebagai penopang kebutuhan kalori untuk hidup. Beras telah menjadi makanan penting dan paling populer di negeri ini. Seberapa besar karbohidrat yang kita konsumsi, tapi selama belum makan nasi berarti belum makan. Padahal kita punya banyak sekali sumber karbohidrat pendamping beras. Misalnya saja ubi jalar, singkong, keladi, lantas, sagu, jagung, sukun, dan labu kuning. Semuanya adalah sumber karbohidrat yang kaya dan indeks glikemiknya lebih rendah daripada beras. Artinya, bahan pangan lokal pendamping beras ini baik untuk mencegah diabetes. Sobat Bumi, selain itu kita juga kaya akan beragam jenis umbi. Ada gembili, ganyong, irut, suwek, kimpul atau talas, juga garut. Khusus umbi garut bisa dibuat tepung garut sebagai pengganti tepung terigu. Dengan teknologi pengolahan dan pengemasan yang modern, tentunya berbagai jenis makanan yang bersumber dari bahan non-beras dan non-terigu ini tidak bisa disebut kampungan lagi. Gimana Sobat Bumi? Udah saksikan segmen Kulik tadi? Udah tahu dong sekarang sumber pangan apa yang masuk ke dalam lumbung pangan lokal? Nah, ternyata masih ada info tambahan nih dari Mas Witoro. Kita lanjut lagi ya obrolannya dengan Mas Witoro.
selama ini memang masih tetap beras menjadi unggulan dari lumbung pangan Merapi, karena kita tahu bahwa beras adalah kebutuhan pokok masyarakat kita yang juga dihasilkan oleh sebagian besar petani kecil kita. Tapi kita juga mendorong agar konsumen juga mengkonsumsi aneka produk pangan lokal yang lain, seperti misalnya beras merah, beras hitam, tapi juga umbi-umbian seperti yang kita lihat di kelompok ini. Dan juga beberapa produk-produk lain seperti minyak kelapa misalnya, kemudian gula kelapa, kemudian juga misalnya kecap, dan beberapa produk-produk lain yang selama ini tergusur oleh industri-industri pangan. Sejarah mengingatkan kita bahwa para petani pada zaman dulu, nenek moyang kita, orang tua kita itu memproduksi dengan cara-cara yang ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan lokal, baik pupuk, baik benih, kemudian juga pengendalian hama. Dan kita concern terhadap tata cara itu, dan memang perlu terus diperbaiki agar sistem pertanian yang berbasis pada sumber bahan lokal ini terus dikembangkan oleh petani, sehingga peningkatan produksi tetap bisa tercapai, tetapi juga keamanan pangan itu juga tidak dilupakan. Oleh karenanya kita mengembangkan apa yang biasa disebut sebagai low external input sustainable agriculture, atau pertanian yang berbasis pada sumber bahan lokal. Nah, ini akan diperbaiki terus, bagaimana membuat pupuk sendiri, membuat benih sendiri, kemudian menggunakan aneka bahan lokal input, sehingga petani tidak hanya memproduksi pangan yang sehat, tetapi juga mengandalkan dari bahan lokal, sehingga mereka bisa berhemat dalam pengeluaran biaya produksi padi, pangan, dan juga aneka bahan pangan yang lain. Sobat Bumi, gimana? Udah saksiin kan episode Bumiku 1 dari awal sampai akhirnya nih? Pesan Nadia nih buat Sobat Bumi, bahwa kita ini kaya banget akan bahan pangan lokal. Jadi mulai sekarang mesti mandiri pangan, jangan tergantung terus sama luar negeri. Nah Sobat Bumi, jangan lupa follow Twitternya Bumiku 1 di bumiku1.tv. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!